Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Desi Trino Vitasari 202111348, Aransyah Mahugra Istiawan 202111362, Valinka Puspita Dewi 202111365. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Fase kelesuan pemikiran abad ke-10 sampai 19. Fase ini ditandai dengan pola pikir dan budaya taklid. Tidak ada semangat untuk memperbaharui konsep pemikiran hukum Islam. Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah karena munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Hal ini memicu ketidakstabilan kondisi politik yang juga mempengaruhi penurunan gairah berpikir. Akhirnya, fase ini menjadi fase stagnan, lesu, bahkan bisa disebut kemunduran hukum Islam. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Titik ini terjadi di akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Hal yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furuk. Sejak saat itu, mulailah gejala-gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya. Para ahli hukum pada masa ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumber yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Jika menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan-catatan terhadap pikiran-pikiran yang terdapat dan telah ada dalam mazhabnya sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kelesuan pemikiran hukum Islam di masa itu adalah hal-hal berikut. 1. Kesatuan wilayah Islam yang luas. Telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa atau Spanyol, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum. 2. Ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan berpikir. Artinya, orang tidak lagi bebas mengutarakan pendapatnya. 3. Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintah menyebabkan merosotnya pula kejiwaan pengendalian perkembangan hukum. Bersama dengan itu, muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang-siuran pendapat yang seringkali bertentangan menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para mufti serta kodi-kodi atau para hakim mengikuti saja peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. 4. Timbul gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Karena kelesuan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan menggunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu, tidak berdaya lagi menghadapi dan menjawab pertanyaan tantangan-tantangan zamannya. Imam Muhammad Abu Zahra menyatakan beberapa penyebab yang menjadikan tutupnya pintu pada periode ini, yaitu sebagai berikut. Munculnya sikap ta'assub mazhab, fanatisme mazhab imamnya di kalangan pengikut mazhab. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaklid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fikih yang diterapkan hanyalah hukum fikih mazhabnya. Munculnya
buku-buku fikih yang disusun oleh masing-masing mazhab. Hal ini pun menurut Imam Muhammad Abu Zahrah membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Pada periode ini, penyelesaian masalah fikih tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pertimbangan tujuan cara dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud konservasi. Upaya tahrij mengembangkan fikih melalui metode yang dikembangkan imam mazhab dan mentarjih pun sudah mulai memudar. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fikih dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fikih pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fikih tertentu. Di akhir periode ini, pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Ahli fikih dari Mesir, Ali Hasabalah, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai negara Islam semakin tampak titik, akan tetapi pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut menurutnya tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fikih yang ada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tahap-tahap kelesuan pemikiran hukum Islam. Tahap pertama, masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir dari Daulah Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Tahap kedua, periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ, tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Lebih rinci dijelaskan bahwa masa kelesuan berfikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Ini terjadi di akhir penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tanda-tanda bahwa Islam yang pernah melewati masa kelesuan. Kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapat-pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah, menyusun ikhtisar kitab-kitab fikih atau mantan-mantan yang terkandung sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsensus atau ijma'. Hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup, sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan. Sedang hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad-ijtihad dari masa lalu. Titik hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.